Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG SMB 2 Palembang, Ibu Sinta Andayani, untuk menanyakan kondisi cuaca di Sumsel, khususnya Kota Palembang saat ini. Halo, selamat sore Ibu Sinta. Selamat sore, Mas Hagai. Apa kabar Bu? Salam sehat. Baik, Mas Hagai. Ketemu lagi nih. Nah, Ibu Sinta, mungkin masyarakat Palembang dan juga Sumatera Selatan penasaran, kira-kira gimana sih kondisi cuaca di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang sekarang? Kita tahu kemarin sempat hujan deras kemarin sore. Nah, sekarang menurut pandangan BMKG seperti apa nih? Memang kami prediksikan untuk November ini, hampir seluruh wilayah Sumsel sudah memasuki awal musim hujan untuk periode musim hujan 2023 dan 2024. Dan hal ini menandai musim peralihan dari atau pancaroba dari kemarau ke hujan. Memang sudah terindikasi intensitas hujan cukup sering di beberapa wilayah di Sumatera Selatan. Namun masih belum merata sepenuhnya, tetapi yang perlu diwaspadai adalah potensi bencana hidrometeorologi di musim peralihan ini. Jadi cuaca ekstrim yang terjadi memang di antaranya khas dari bencana hidromet di musim peralihan atau pancaroba ini adalah uh, hujan sedang hingga lebat yang disertai angin kencang atau puting beliung, lalu petir dan kilat, dan juga disertai beberapa fenomena hujan es di beberapa tempat yang memang bisa memungkinkan terjadi. Jadi beberapa faktor potensi cuaca ekstrim tersebut yang saya himbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dan antisipasi untuk sekitar bulan November hingga Desember ini. Baik, Ibu Sinta, apakah hujan yang terjadi beberapa waktu ini merupakan hujan alami atau pengaruh masih dari teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh aparat pemerintah, Bu? Memang sudah ada potensi hujan secara alami, namun saat ini teknologi modifikasi cuaca masih bekerja aktif hingga beberapa waktu ke depan. Jadi itu adalah kombinasi. Memang upaya dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat masih berupaya untuk menekan titik hotspot yang masih ada di beberapa wilayah di kabupaten atau kota di Sumsel ini. Kalau jadi itu merupakan apa ya, melengkapi dari potensi hujan yang sudah semakin tinggi di awal musim penghujan ini, dan juga teknologi modifikasi cuaca. Baik, kombinasi yang cukup baik sepertinya ya Bu Sinta ya. Untuk status El Nino sendiri ini seperti apa Bu? Apakah masih aktif atau tidak? El Nino masih aktif dan IOD Indian Ocean Dipole dengan nilai positif kering juga, yang berindikasi kering juga masih aktif. Namun saat ini angin monsun Asia dari benua Asia yang membawa uap air yang cukup signifikan sudah mulai memasuki wilayah perairan Indonesia, utamanya di wilayah utara Indonesia, di belahan bumi utara di Indonesia. Jadi itu yang memberi dampak cukup signifikan terhadap suplai uap air khususnya di wilayah Sumatera Selatan ini, sehingga potensi hujannya semakin tinggi. Mungkin himbauan kepada masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan terkait kondisi cuaca saat ini, Bu Sinta, silakan. Ya, saya himbau kepada masyarakat dan pemerintah setempat, baik pemerintah daerah atau instansi terkait, untuk bersiap menghadapi musim peralihan ini dan awal musim hujan nanti. Jadi kita persiapkan lingkungan
untuk mencegah nanti di musim hujan, utamanya bencana hidrometeorologi seperti banjir, dan juga untuk masyarakat waspada terhadap cuaca ekstrim seperti angin, hujan deras disertai angin kencang atau puting beliung, lalu kilat dan petir, dan juga fenomena hujan es. Jadi diperkuat bangunan atau dipangkas tanaman yang gampang roboh atau bangunan yang juga gampang roboh, diperkuat strukturnya terhadap dari angin kencang dan juga lingkungan drainase terhadap potensi banjir atau genangan. Baik, terima kasih banyak Begitu. Ibu Sinta atas himbauan dan informasinya yang sangat lengkap. Selamat bekerja kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.